Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan belajar mengajar dan kelihatan ruangan kelas sudah dalam kondisi bersih ya. Kemudian untuk memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, silakan untuk dipimpin berdoa ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Ya, silakan dipimpin untuk berdoa. Siap, sebelum kita bersama-sama dalam hati, berdoa dalam hati, mulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, untuk lebih meningkatkan motivasi belajar kalian, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Karena itu silakan bangun berdiri terlebih dahulu ya. Ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Terima kasih, silakan duduk kembali ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan lagu wajib nasional tadi masih semangat dan menggugah nilai-nilai patriotisme kalian sebagai seorang pelajar ya. Nah, masih ingat bahwa minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang hak asasi manusia ya, yaitu definisi tentang hak asasi manusia. Nah, di antara kalian ada yang mengetahui apa itu arti hak asasi manusia? Ya. Ya, ada. Ya, boleh silakan kita. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Oke, baik sekali. Kita berikan ada definisi lain tentang hak asasi manusia, yaitu diantaranya adalah hak berdati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Hak ini sifatnya melekat dalam diri manusia dan istilahnya tidak bisa diganggu. Seiring dengan seseorang yang ada di dunia ini, berarti secara otomatis dia memiliki hak asasi manusia. Nah, oke. Baik, Bapak lihat semuanya hari ini hadir semua ya, jadi tidak usah Bapak absensi kembali. Dan apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang akan kita pelajari adalah tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oke. Baik. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran. Bentar Bapak tampilkan dulu poin-poinnya ya. Ya. Nah, ini ada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Ada gambar apa di sana?
Nah, barangkali ada yang bisa menafsirkan apa sih maksudnya? Ada palu, ada timbangan. Palunya palu siapa ini? Oke. Nah, oke. Ini secara apa namanya? Secara simbol menggambarkan tentang keadilan. Dan palu hakim menggambarkan apa? Hukum. Iya, memiliki ketetapan hukum putusannya seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan menuju ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nah, oke. Yang kedua, peserta didik bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan penuh tanggung jawab. Jadi yang pertama, kalian menghargai hak asasi manusia, terutama hak asasi orang lain ya. Karena hak asasi kita itu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Nah, kemudian bersikap peduli, nah. Jangan sampai kita acuh tak acuh, tidak mau tahu dan tidak peduli dengan hak asasi orang lain. Nah, karena itu tadi, setiap hak asasi yang kita miliki dibatasi oleh hak asasi orang lain. Oke, dan terakhir, peserta didik mampu menganalisis dan menyaji kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui tayangan teks, PowerPoint, dan video pembelajaran dengan tepat secara mandiri. Nah, oke. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Terbaca dari belakang ya? Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, dan disertai dengan penyiksaan dan sebagainya ya. Nah, selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Nah, padahal kesalahan ini kadang-kadang tidak besar gitu, nah, tidak prinsipil kesalahannya, tetapi ya seperti itulah yang terjadi. Kemudian ada juga seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya. Ada kasus pembulian kan di sekolah kan? Ya, seringkali kita dengar, bukan hanya di sekolah kita yang mungkin pernah terjadi, tapi di sekolah lain. Nah, semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kita lanjutkan. Nah, setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, ya. Akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi dalam kenyataannya manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Ya. Namun dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Nah, apa contoh konkretnya? Pernah nggak kalian melihat di dalam suatu tayangan di televisi maupun di di jaring sosial media gitu ya? Ada seorang pengendara mobil yang melawan arah gitu kan? Ya, itu contoh kecil lah. Ya. Dan lain sebagainya masih banyak kita temui. Ya. Baik, terus berikutnya. Nah, ini kita sudah masuk pada pokok inti bahasan, yaitu pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Nah, yang pertama adalah faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM itu sendiri ya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri. Nah, sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya. Nah, kemudian seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Nah, apa contohnya? Pak, kalau misalkan bantuan BLT ya yang diberikan kepada rakyat, kemudian dia dengan istilahnya memaksakan diri untuk menerima bantuan langsung tunai, itu bisa melanggar hak orang lain tidak?
Iya. Demikian juga dengan pemaksaan tersebut ya bisa mengakibatkan orang yang berhak harusnya mendapatkan tetapi dia tidak mendapatkan karena haknya sudah diambil oleh orang lain. Oke. Nah, berikutnya ya. Yang keduanya adalah rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya ya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Ya. Lalu yang berikutnya yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Nah, apa itu diskriminasi? Ada yang tahu barangkali? Ya, diskriminasi. Oke, membeda-bedakan. Bagus sekali. Keputusan. Terus kita lanjutkan lagi. Ya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri ya. Nah, sekarang faktor yang berikutnya adalah faktor eksternal. Ya. Yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Ya. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Terus berikutnya, ya, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang oleh masyarakat pada umumnya. Nah, apa contohnya kalau misalkan aparat penegak hukum tidak memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang melakukan pelanggaran HAM? Barangkali ada yang bisa memberikan contoh konkretnya? Ya, ada? Ya, pertanyaan contohnya misalkan aparat penegak hukum tidak memberikan efek yang tegas terhadap pelaku pelanggar hak asasi manusia. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ada? Ya, boleh, Sandi, silakan. Jadi mereka menyepelekan gitu, Pak. Ya, menyepelekan akhirnya ya. Akhirnya mereka menyepelekan karena tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi yang tegas ya akhirnya. Atau sikap yang sekiranya memandang kepada penegak hukum itu bagaimana, nak? Sebelah mata. Iya, sebelah mata seperti itu ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Sandi dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, faktor eksternal yang berikutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, oke. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif. Berarti dengan demikian teknologi itu memiliki dua sisi. Ya, ada manfaat positif kalau kita mengambil sisi manfaatnya dari teknologi tersebut. Juga ada manfaat negatif kalau misalkan
dipergunakan dengan tidak peruntukannya ya. Nah, atau tidak dengan bertanggung jawab penggunaannya. Ya. Nah, bahkan penyalahgunaan teknologi ini bisa memicu timbulnya kejahatan ya. Tentu kalian masih ingat atau pernah mendengar kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial ya. Tentu ini sangat disayangkan karena apa? Dampaknya sangat luar biasa akhirnya kalau dimanfaatkan untuk tindak kejahatan ya. Oke. Terus penjelasan berikutnya, selain itu kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia ya. Oke, Bapak akan menampilkan gambar yang pertama ilustrasi. Nah, ini termasuk juga barangkali ada yang bisa mengamati gambar apa ini? Tawuran. Tawuran. Demo. Demo. Iya. Demo. Unjuk rasa. Oke. Unjuk rasa atau demonstrasi ya, penyampaian pendapat di muka umum ya. Nah, kemudian berakhir bagaimana? Padahal dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap keinginan untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu apa? Iya, hak menyampaikan pendapat di muka umum itu dijamin oleh konstitusi. Ya. Kita boleh berserikat, berorganisasi, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, itu diatur dan ditetapkan dengan undang-undang. Sehingga undang-undang kita sudah mengatur dengan jelas kita punya hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini penyampaian pendapat tetapi pada akhirnya berakhir ricuh karena aspirasi mereka mungkin tidak sesuai dan tidak ada yang mau menemui para demonstran ya. Nah, berikutnya lagi gambar yang akan kita tampilkan adalah, nah, bisa terlihat jelas tidak nih gambarnya nih? Di sana ada pabrik besar gitu kan, kemudian ada arus sungai ya. Kemudian pabrik itu memproduksi sesuatu yang ya, kemudian limbah dari hasil sisa produksinya dibuang ke sungai. Sehingga bagaimana dampaknya? Nah, betul sekali. Pencemaran lingkungan. Ini bagaimana, merugikan warga tidak? Nah, ini yang pada akhirnya melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Karena keberadaan pabrik tersebut mencemari lingkungan. Ada hak untuk kesehatan bagi warga setempat kan ya, mendapatkan air yang bersih ya, untuk keperluan sehari-hari dan sebagainya. Ya, baik, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Nah, ini masih tentang faktor eksternal ya. Yang keempat adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Nah, oleh karena itu, pendidikan ini sebagai pemutus mata rantai kemiskinan. Bapak menghimbau kepada kalian agar sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya, supaya nanti kelak suatu saat kalian mampu mewujudkan cita-cita kalian sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Amin. Ya, baik, berikutnya. Nah, kita sudah sampai di kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ya. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang pernah berganti rezim kepemimpinan. Kita mengenal dari mulai Presiden Soekarno, ya, Presiden Soeharto. Presiden Soekarno dulu ditandai sebagai Orde Lama, ya. Kemudian Presiden Soeharto yang dinamai Orde Baru. Nah, kemudian setelah itu pergantian, ada fase atau ada zaman atau rezim reformasi. Nah, di reformasi inilah mulai terlihat ya bahwa kepemimpinan memiliki masa batasannya atau masa baktinya gitu. Oke.
Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi Undang-Undang tentang HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, itu ya. Oke, nah berikutnya Bapak akan tampilkan gambar terlebih dahulu. Nah, nanti yang akan kita bahas ini kasusnya ya. Yang pertama kita lihat yang paling atas sebelah kiri adalah pemakaman Brigadir Joshua, ya. Nah, nanti siapa itu Joshua, kalian nanti akan bisa menganalisa kasusnya melalui tayangan video. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah aktivis buruh yang tadi Bapak sampaikan di awal, yaitu Mas Ina, ya. Kemudian yang sebelah kiri bawah itu adalah almarhum Munir, ya. Beliau juga aktivis dari Kontras, Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. Dan yang keempat, yang sebelah kanan, ini adalah kasus pembunuhan menggunakan kopi, ya, yaitu dengan sianida, sianida. Ya. Oke. Nah, dari tayangan gambar ini, Bapak harapannya kalian bisa menganalisa nantinya, termasuk juga dari tayangan video, sehingga nanti bisa melihat apa penyebab dari pelanggaran HAM yang terjadi. Oke. Nah, berikutnya adalah kasus Marsina. Ya. Tadi sudah Bapak sampaikan di awal kasus Marsina, kemudian kasus Brigadir Joshua, kemudian kasus Munir dan kasus dari sianida atau Mirna, ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak lanjutkan ke tayangan video, nah ini Bapak tampilkan dulu gambarnya. Ini ya gambar Marsina lebih rinci. Marsina aktivis buruh. Kemudian yang gambar berikutnya adalah Munir Said Talib, nama lengkapnya. Kemudian yang berikutnya ada lagi. Nah, ini Brigadir Joshua. Kebetulan foto yang di bawah itu sudah dalam kondisi sudah meninggal. Yang di atas masih dalam posisi sedang gagah-gagahnya, ya, sedang menjabat sebagai seorang brigadir kepolisian. Kemudian yang berikutnya adalah kasus pembunuhan Mirna, ya, Iwayan Mirna Solihin nama lengkapnya, ya. Siapa nih yang membunuh namanya? Jessica Woso, ya. Oke, nah ini lebih jelasnya lagi. Ini, ya, iya ini Mirnanya yang menjadi korbannya, luar biasa, ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dengan membentuk kelompok terlebih dahulu, ya. Nanti setelah itu kita akan menyimak tayangan video. Oleh karena itu silakan duduknya berhadapan-hadapan karena sudah disesuaikan. Silakan duduknya membentuk setengah lingkaran, ya. Tinggal dibalik aja kursinya ke sebelah sana. Ya.
Ini satu kelompok satu. Nanti kalian mendiscovery, menemukan, mengeksplorasi dan menganalisis kasus berdasarkan tayangan video nanti akan Bapak sajikan ya. Silakan diterima dulu. Ya. Silakan. Nanti ditulis nama anggota kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Ya. Kita akan menyimak dulu dari mulai kasus kematian Marsinah dulu ya. Selamat menyaksikan. Asasi manusia untuk kaum buruh. Ya. Barusan kita sama-sama menyimak ini ya tentang kronologis kematiannya Marsinah yang luar biasa mengerikan kan ya. Nah nanti harapannya kelompok yang sudah memilih Marsinah sebagai topik analisanya silakan untuk bisa menganalisis kemudian menyampaikan hasil temuannya baik berdasarkan tayangan video maupun dari kajian literatur yang nanti akan kalian lakukan melalui gadget kalian atau gawai kalian. Baik, berikutnya kita akan ke tayangan video kasusnya Munir ya. Pembunuhan terhadap aktivis HAM tersebut. Barusan kita simak ya kronologi misteri kematian Munir dan kalian bisa nanti menarik analisa kalian tentang kasus kematian Munir dari mulai beliau perjalanan menuju Amsterdam untuk melanjutkan studi ke University of Utrecht ya untuk melanjutkan program S2 atau magister di bidang hukum dan kalian juga bisa melihat apa penyebab dari kematian Munir dan bisa menganalisa tujuannya apa sampai Munir harus dihilangkan ya seperti itu. Kita lanjutkan ke kronologi kematian Brigadir Joshua ya. Kelompok siapa ini? Ya, baik. Kita simak sama-sama ya. Dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua perlahan mulai tersusun pada Senin kemarin. Rekaman CCTV yang menunjukkan jejak. Baik, anak-anak sekalian kita akan lanjutkan ke tayangan video dari kasusnya Iwayan Mirna ya, yang diduga meninggal karena adanya kopi apa namanya? Iya. Selamat menyaksikan. Mendatangi meja 5 17 18 20. Nah itu gerakan tangan terdakwa seperti ini. Tangan kiri seperti mengambil sesuatu, dilanjutkan dengan cepat tangan kanannya. Ya. Baik, karena tentu karena ini adalah olah TKP, jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Tapi kita sudah mendapatkan hasil dari informasi bahwa Iwayan Mirna Solikin meninggal karena meminum kopi yang sudah tercampur dengan cyanida. Oleh karena itu, silakan kembali ke lembar kerja peserta didik masing-masing, kemudian didiskusikan, kemudian ada kajian literatur ya. Kalian silakan untuk mendiscovery atau menemukan dari kajian literatur baik dari buku siswa maupun dari berselancar ke internet. Ya, Bapak langsung bimbing nanti dari kelompok mulai dari kelompok Marsinah sampai dengan kelompoknya Mirna. Ya. Baik, kelompoknya Marsinah sudah sampai di mana? Silakan untuk didiskusikan yang satu sama lain kajian literaturnya. Ya. Ya. Ya, nama siswanya sesuai dengan bulan yang tadi saya. Ya, silakan ditulis. Tapi pada intinya sudah menemukan ya itu yang penyebab dari kasus meninggalnya Marsinah ya. Ya, baik, silakan dituangkan ke dalam KPD-nya. Ya. Jawabannya di sini. Ya, dan bisa ditulis di situ aja dulu. Dilengkapi dengan kajian literatur ya. Kalian boleh berselancar ke internet untuk menemukan hasil-hasil temuan terkait dengan kasus Brigadir Joshua ya. Oke, gitu ya. Apalagi persidangannya masih berjalan sekarang kan? Ya, silakan. Oke. Ya, maju Kak. Ya. Nah, kalau ini ada yang ditanyakan? Ya boleh, tidak apa-apa kan kita hasil kolaborasi yang antara anggota kelompok kan? Ini Oliver. Ya udah nggak apa-apa. Iya maaf ya. Olivia Cafe.
Grand Indonesia, Jakarta. Baik, dapat berikan waktu 15 menit ya untuk menganalisa kasus pelanggaran HAM sesuai dengan topik kelompoknya masing-masing. Cukup ya 15 menit ya. Nanti setelah ini kita akan mempresentasikan secara bergantian dari mulai kasus Marsina sampai yang terakhir tentang kasus kopi sianida dari Jessica Wongso yang meninggal adalah Iwayan. Siapa Iwayan siapa? Iya, Iwayan Mirna Solihan. Baik. Tadi setelah kita menyimak tayangan video, kemudian kalian sudah berdiskusi dan mengisi lembar kerja peserta didik, tibalah saatnya sekarang kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok bersama-sama. Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok nanti bergantian untuk menyampaikan hasil analisa dan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, kita mulai dari kasus Marsina dulu ya. Nah, oleh karena itu kepada kelompok Marsina, waktu dan tempat disilahkan ya. Nah, nanti perkenalkan dulu nama siapa gitu nah ya. Oke. Silakan. Kita berikan aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil analisis kami tentang topik kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di sini kita mengambil topik tentang kasus pembunuhan Marsina. Pertanyaan yang pertama yaitu, kemukakan apa yang menjadi penyebab peristiwa pelanggaran HAM atas pembunuhan kasus Marsina? Yaitu penyebabnya pada awal tahun 1993, pemerintah mengeluarkan imbauan pada pengusaha Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok karyawan sebesar 20%. Namun, imbauan itu tidak segera dikabulkan para pengusaha, termasuk PT CPS tempat di mana Marsina bekerja. Alhasil, itu memicu unjuk rasa dari para buruh yang menuntut kenaikan upah. Selanjutnya, kesimpulan apa yang didapat dari peristiwa kasus pelanggaran HAM tersebut? Kesimpulannya, dari kasus pembunuhan Marsina dapat dilihat bahwa penegakan hukum para pelaku HAM masih tergolong lemah. Harapan kami, penegakan hukum di Indonesia dapat adil, tegas, dan memberikan ganjaran yang sesuai sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik, serta tidak menciptakan hukum negara yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sekian hasil analisis dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian hasil analisa dari kelompok 1 tentang kasus pembunuhan Marsina ya. Dan silahkan selanjutnya adalah kasus pembunuhan Munir terlebih dahulu. Kepada perwakilan kelompok yang terkait dengan pembunuhan Munir, silahkan untuk mempresentasikan hasil analisis. Dan silakan ke depan. Sampaikan dulu ya namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hasanah. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan kasus atas pembunuhan dari Munir Said Tholib. Yang pertama, apa penyebab peristiwa kasus pelanggaran HAM terhadap Munir Said Tholib? Berdasarkan hasil otopsi kami diketahui bahwa penyebab kematian sang aktivis yang terkesan mendadak adalah karena adanya kandungan arsenik yang berlebihan di dalam tubuhnya, yang dimana racun arsenik ini dimasukkan di dalam mie goreng yang disajikan. Munir meninggal ketika melakukan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Ia berencana melanjutkan S2 Hukum di Universitas Utrecht, Belanda pada tanggal 7 September 2004. Dia menghembuskan nafas terakhirnya ketika pesawat sedang mengudara di langit Rumania. Yang kedua, kesimpulan apa yang bisa didapat dari peristiwa kasus pelanggaran HAM tersebut?
Kesimpulan yang bisa diambil dari kasus pembunuhan Munir adalah bahwa hak warga negara dalam mendapatkan kebenaran dan keadilan belum dipenuhi oleh negara. Itulah sedikit presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, dua kelompok tadi sudah semakin mengerucut kepada permasalahan dan kita mendapatkan konsep pembelajaran yang berbasis masa ya, nah problem based learning. Baik, kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga yaitu kelompok Brigadir Joshua terlebih dahulu. Ya, silakan perwakilannya untuk menyampaikan hasil analisa kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewakilkan dari kelompok saya hasil analisis dari kasus Brigadir Joshua. Ya, pertanyaan pertama, kemukakan apa yang menjadi penyebab peristiwa kasus pelanggaran HAM di atas. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan dugaan motif yang mendasari pembunuhan berencana pada Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Ia menduga motif itu dipicu oleh laporan istri Freddy Sambo, Putri Chandrawati, tentang persoalan asusila. Pertanyaan yang kedua, kesimpulan apa yang didapat pada peristiwa kasus pelanggaran tersebut? Dugaan awal mengungkapkan bahwa Brigadir J meninggal usai terjadi baku tembak. Tapi seiring dengan perkembangan kasus, kronologi awal mula Brigadir J terkini semakin membuat publik tercengang. Dalam beberapa akun sosial media, CCTV Brigadir J di rumah Irjen Freddy Sambo terlihat jelas bagaimana Brigadir J sebelum meninggal dunia. Penyebab tewasnya Brigadir Joshua pada awalnya disebut karena baku tembak dengan Barda Eliezer atau Barda E. Hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemudian membentuk tim khusus untuk mengusut kasus tewasnya Brigadir J. Awal mula dan kronologi kasus Brigadir J yang cukup pelik perlahan terbuka dan menemukan titik terang. Setelah proses penyelidikan berjalan, Kapolri Jenderal Sigit mengumumkan Freddy Sambo menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali ya, tadi analisanya menilai. Maka sudah sampai ada kesimpulan siapa tersangka dari kasus yang sedang dalam tahap persidangan ya. Kita menunggu vonis terakhir ya, dan berapa hukuman yang dijatuhkan kepada Freddy Sambo dan yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Nah, terakhir kita akan meminta kelompok Iwayan Mirna untuk mempresentasikan hasil analisanya. Silakan. Kelompok terakhir. Oke. Terbalik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Nurham dari perwakilan kelompok 4 terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait kasus pelanggaran HAM tersebut. Pertanyaan pertama, kemukakan apa yang menjadi penyebab peristiwa kasus pelanggaran HAM tersebut? Berdasarkan informasi yang kami dapat di internet, tersangka Jessica membunuh Mirna dikarenakan sakit hati karena kerap dinasihati Mirna soal pacarnya atau hubungan asmaranya. Sakit hati itu muncul setelah Mirna menyarankan Jessica agar putus dengan pacarnya yang suka kasar atau tak bermodal. Kemudian pembunuhan tersebut dilakukan dengan dimasukkannya zat yang berasal dari racun cyanida ke dalam kopi Vietnam oleh tersangka yang diminum oleh korban di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta. Pertanyaan kedua, kesimpulan apa yang bisa didapat dari peristiwa kasus pelanggaran HAM di atas? Berdasarkan hasil analisis kelompok kami terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, kasus tersebut telah terselesaikan dengan ditetapkannya Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka
dan dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan hukuman 20 tahun penjara tentang pembunuhan berencana. Pelanggaran HAM yang terdapat dalam kasus pembunuhan Mirna yaitu terkait pelanggaran hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat perlakuan yang kejam, dan hak untuk rasa aman. Sekian hasil analisis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita tadi menyimak presentasi dari rekan-rekan yang mewakili kelompoknya masing-masing, barangkali ada tanggapan dari kalian, disilahkan. Ya. Baik, silakan. Menurut saya pribadi, dari kasus-kasus yang sudah dijelaskan oleh beberapa kelompok, yaitu salah satunya itu Indonesia itu menjadi negara yang tertinggi kasus pelanggaran HAM. Oh iya. Dan aparat hukumnya, aparat hukum itu namanya juga menyampaikan argumentasi ya, tidak apa-apa. Berarti aparat hukumnya harus lebih tegas lagi ya, begitu ya? Oke, aparat hukumnya lebih tegas lagi. Kemudian instrumen hukumnya juga harus betul-betul bisa apa nak? Bisa menentukan apa? Mengimplementasikan. Iya. Kasusnya atau menyelesaikan kasusnya dengan cara yang sudah. Ya, baik. Instrumen hukumnya harus mengena kepada seluruh lapisan masyarakat, gitu ya. Harus lebih tegas. Tadi ada istilahnya hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, seperti itu ya. Oke, baik. Masih ada yang mau memberikan tanggapan? Ya, boleh, silakan. Udah semuanya. Ya udah semuanya. Oke. Ya, boleh silakan, Mbak. Ya, yang diharapkan ke depannya negara Indonesia itu bisa menjadi negara yang menegakkan hukum, tidak hanya untuk rakyat-rakyat yang bawah saja, tetapi tidak takut juga dengan para pejabat yang memiliki kekuasaan tinggi, sehingga betul sekali, ya. hukum dapat ditegakkan dengan rata sama rata tanpa memandang jabatan ataupun tingkatan dari seseorang itu. Wah, luar biasa. Oke, baik, silakan. Ada lagi. Di satu sisi itu juga, saya harap untuk seluruh generasi muda saat ini agar mengerti tentang hukum di Indonesia, karena itu kan penting sekali, di mana sudah banyak terjadi hukum-hukum yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dihasilkan. Jadi tidak sesuai dengan kasus kenyataannya gitu ya, sehingga kadang-kadang masih ada rekayasa kasus hukum dan lain sebagainya, mungkin itu ya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita pada kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Ya, harapan kami kalian bisa mengambil manfaat dari kegiatan belajar mengajar yang berbasis masalah ini. Kalian mampu menganalisa, kemudian kalian mampu menyepakati bahwa supremasi hukum adalah harga mati yang harus kita miliki. Ya. Tegakkan hukum meskipun langit akan runtuh. Itu adalah adugium yang sangat memberikan penekanan kepada kita bahwa hukum itu sangat penting. Ya. Indonesia merupakan negara hukum atau biasa disebut Rechtsstaat. Ya. Rechtsstaat. Pernah dengar istilah itu ya? Negara hukum, bukan Machtstaat atau negara yang berdasarkan kekuasaan. Semoga kedepannya kasus pelanggaran hak asasi manusia bisa ditekan lebih lanjut ya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan atas nama egoisme atau apa yang dinamakan dengan sikap kita yang tidak peduli dengan orang lain. Karena hak asasi manusia kita dibatasi oleh hak orang lain. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, terima kasih. Kemudian ada kesulitan apa enggak? Pada saat tadi rangkaian dari mulai awal sampai dengan akhir presentasi kalian ada kesulitan apa di sana? Tidak ada ya? Alhamdulillah, tidak ada kesulitan apapun yang bisa kalian hadapi gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, setelah refleksi kita nanti akan melakukan post-test untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran ini tercapai. Oleh karena itu silakan dikerjakan soal yang sudah ada dan nanti jawabannya Bapak tunggu. Demikian, terima kasih, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Assalamualaikum, terima kasih. Silakan dilanjutkan untuk berdoa. Sebelum pulang, mari kita bersama-sama membaca doa dalam hati. Membaca doa dalam hati mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum.